Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arizaki Al-Ali dari kelas TU6C NRP 09220461. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana demonstrasi pada proyek saya yang berjudul Smart Packaging untuk klasifikasi jenis kerupuk berbasis YOLO V5. Jadi saya akan mendemonstrasikan tentang hardware saya, yakni berupa SP32 sebagai microcontroller, lalu ada berupa 4 LED dan ada 4 buzzer dan ada LCD 16x2 dari baik dari LED dan aquator masing-masing mewakili dari jenis kerupuk yang terdeteksi. Nah, di sini saya sudah ada pada halaman datasheet saya, yakni datasheet yang sudah saya buat. Nah, dari jenis klasifikasi kerupuknya ada 4, yakni kerupuk bawang, kerupuk udang, kerupuk makaroni, dan ada kerupuk kambing. Nah, oke. Sebelum itu saya akan menunjukkan hardware saya. Seperti ini hardware-nya sudah saya rancang seperti ini sedemikian rupa. Nah, jadi pada tugas kali ini saya juga akan menunjukkan sebuah perbaikan dari sisi confidence yang dimana sempat direvisi dengan Bapak dosen saya, Bapak Kumaydi, selaku dosen pengampu mata kuliah Mesin Vision. Jadi saya akan menunjukkan sebuah perbaikan yang dimana confidence dari jenis kerupuk ini bisa terdeteksi dengan baik, yakni minimal di bawah 0,70 dan diusahakan lebih baik di atas 0,9. Nah, pada halaman ini ada berupa dataset yang sudah saya kumpulkan, sudah saya anotasi dengan baik. Total jumlah dari dataset saya adalah 477 dengan rincian kerupuk udang, kerupuk makaroni, dan kerupuk kambing, dan kerupuk bawang sebesar sebanyak ini. Nah, saya coba lihatkan datasetnya. Nah, datasetnya seperti ini. Nah, lalu untuk versi trainingnya sudah saya akan jalankan dan saya sudah ada. Nah, dengan total jumlah seperti ini 70, 20, 10 dengan data training set sebanyak 1334, valid ada 96, dan test sebanyak 47. Nah, untuk analistiknya saya geser ke model saja. Nah, untuk modelnya dari jenis kerupuk saya adalah presisinya sebesar seperti ini dan datanya seperti ini. Nah, berhubung saya sudah saya training menggunakan dan sudah saya train model dan saya sudah ada menyimpan VIP untuk install dari TurboFlow ini, saya sudah ada. Jadi saya akan melompat untuk penjelasan untuk training modelnya menggunakan Colab. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah menyiapkan untuk trainingnya milik Colab. Jadi sangat mudah karena beberapa dari device sangat memerlukan adanya NVIDIA. Nah, jadi trainingnya sangat ringan untuk menggunakan Google Colab. Nah, kita bisa mengaktifkannya terlebih dahulu Google Colab. Jadi kita harus menggunakan Google Colab, fungsinya baik menyimpan dari dataset kita menggunakan atau menghubungkannya menggunakan Google Drive. Nah, runtime menggunakan GPU-nya kita tunggu sebentar saja. Nah, sudah tersedia. Nah, untuk seperti ini. Nah, di sini ada menghubungkan ke Google Drive. Kita pilih akun kita, Google Drive kita. Jika seperti ini, tekan tombol continue. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, drive already adanya sudah tersedia. Nah, kita perlu mengimpor. Nah,
BPS Overflow-nya seperti yang ada di logo blog saya sudah selesai. Requirement-nya sudah already, saya sudah cloning menggunakan YOLO. Nah, lalu sudah masuk ke folder YOLO. Nah, saya di sini juga menginstal dependensinya, dan YOLO sudah saya aktif. Lalu saya menggunakan proses training YOLO dari datasheet saya sebanyak 100. Lalu sudah muncul seperti ini, tunggu beberapa saat untuk epoxnya sebanyak 100 untuk iterasinya. Saya scroll ke bawah. Nah, jika sudah seperti itu, selesai dari epoxnya, kita bisa ke seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menginstal requirement yang kita sediakan kepada YOLO 5. Sudah already semua seperti ini. Nah, jika sudah, untuk mendownload install ultralistiknya juga, lalu ke detect-nya juga, dan terdapat base PT-nya juga yang sesuai dengan penamaan kita, kata deteksi kerupuk seperti ini. Dan untuk source-nya jangan lupa. Nah, berhubung saya sudah selesai, sudah saya run, munculnya already seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa memunculkan hasil deteksi kita. Katakanlah seperti ini. Kita bisa mengeceknya. Nah, contoh katakanlah seperti ini di runs detect DXP 10. Jadi kita bisa membuka grafis kita, deteksi kerupuk YOLO, deteksi kerupuk, scroll YOLO 5, range, detect DXP 10. Nah, kita akan menampilkan dari sisi confidence-nya di 0,74 dan 0,65. Ini contoh dari training dari Google Colab. Nah, berhubung saya sudah baik dari data saya sudah kumpulkan dan training saya sudah kumpulkan melalui Google Colab, sudah tahap awal sampai tahap akhir, saya akan membuat bagaimana dari sisi dari Python sebagai pengirim lalu diterima dengan baik menggunakan Arduino. Nah, jangan lupa kita sudah menyiapkan program juga, program yang disiapkan untuk sebuah hardware kita. Tidak lupa untuk memprogramnya seperti ini. Nah, berhubung saya sudah uploadnya, sudah addressing via RSS pin. Nah, begini untuk folder dari penerima saya. Tidak lupa juga saya untuk membuat tampilan GUI dari untuk sistem deteksi kerupuk saya, smart packaging saya. Jadi nanti ada di mana nanti berupa baik dari kerupuk bawang, kerupuk udang, kerupuk ubi, dan kerupuk makaroninya bisa terdeteksi dengan baik. Jadi setiap masing-masing dari kerupuk akan mengcounter setiap jenis kerupuknya, lalu total deteksinya akan muncul total jumlahnya. Nanti akan muncul di kabelnya seperti ini dengan sisi perbaikan confidence minimal 0,7. Nah, baik, mari saya akan jalankan. Tapi oleh karena itu, berhubung kameranya hanya satu, saya akan mematikannya terlebih dahulu untuk mendeteksi melalui kamera pada kolom kamera feed seperti ini. Nah, itu seperti itu saya akan menunjukkan program dari GUI saya. Nah, seperti ini untuk GUI kerupuk saya, yang dimana prosesnya sudah berjalan. Jadi seperti ini untuk tampilan GUI saya. Baik, saya akan jalankan tentang pendeteksiannya untuk mendeteksi apakah sudah benar untuk perbaikan confidence-nya untuk minimal 0,70, dan di sini sudah ada serial connected in dimana komunikasinya sudah terhubung dengan serial dan sudah terhubung dengan baik. Baik,
kita melakukan start detection terlebih dahulu. Baik, ini untuk tampilan untuk GUI saya akan untuk mereset counternya terlebih dahulu. Untuk kembali setiap 4 jenis kelas jenis berikutnya akan kembali ke 0. Oke, baik, saya ke 0 terlebih dahulu. Baik, jika seperti itu saya akan ke start detection terlebih dahulu. Stop, lalu ke start. Baik, saya akan menunjukkannya. Saya di sini menggunakan kamera handphone, jadi source-nya adalah 1. Baik. Nah, di sini sudah menunjukkan kerupuk emping dalam keadaan sudah di atas. Kerupuk emping saya mendeteksi 0,72, 0,74. Nah, sudah terdeteksi dengan kerupuk emping yang lain. Jika saya menambahkan kerupuk emping yang lain, sudah terdeteksi dengan baik evidence-nya. Baik, saya akan menggunakan untuk kerupuk makaroni berjenis kerupuk lain. Baik, nah, sudah terdeteksi dengan baik dengan di atas minimal 0,70. Nah, seperti ini untuk kerupuk empingnya bertambah. Ini lalu saya untuk seperti ini sudah menyaksikan untuk kerupuk udangnya sudah bertambah sesuai dengan counternya. Baik, saya akan untuk menunjukkan ketiganya. Tambah, taruh sini ya. Sama kok tak kirimin Pak ya. udang, kerupuk emping sudah terdeteksi dengan baik. Ya, deteksi kerupuk dan kerupuk empingnya dengan nilai sisi confidence yang juga cukup baik. Apabila seperti ini sudah terdeteksi juga. Sudah terdeteksi dengan baik. Baik, lanjut untuk ke kerupuk bawang. Saya tunjukkan dengan cara baik. Baik, saya stop. Juga sudah membuat berupa laporan. Baik, sudah saya siapkan. Baik, mungkin itu saja yang saya tunjukkan untuk perbaiki ilustrasinya untuk berjudul Smart Packaging System dan jenis klasifikasi kerupuk Solo. Baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.